Seringkali kebisingan hiruk-pikuk kehidupan dunia ini membuat kita tidak dapat mendengarkan suara hati kita sendiri, tidak dapat mendengarkan suara jeritan roh kita sendiri. Itu saatnya yang tepat untuk bangun malam hari, melakukan tahajud, mendengarkan jeritan suara roh kita yang terhubung langsung dengan Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Smart Skill School akan membuka channel baru tentang kehidupan dan kesehatan sesuai dengan motonya, yaitu mencerdaskan bangsa, insya Allah. Dan jangan khawatir, Ustadz Adi Warman akan tetap tampil dalam Tausiah Adi Warman 2 kali seminggu seperti biasa. Dan langsung saja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azhar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, berbicara mengenai tahajud, sebenarnya berapa rakaat yang paling afdol sih Ustadz? Sehingga juga tidak membebani kita pada saat bekerja dalam siang hari, tidak mengantuk gitu Ustadz. Masya Allah. Salat tahajud 2 rakaat aja juga cukup. Kalau ente bisa ikhlas, 2 rakaat udah dapat ikhlasnya, cakep. Tapi seringkali 2 rakaat kita belum dapat tuh rasa ngeplongnya tuh, rasa nyambungnya roh yang ada dalam diri kita ini dengan Allah. Maka tambahin 2 rakaat lagi dah, bener gak? Masih belum juga, tambahin lagi 2 rakaat terus. Sehingga ketika dia udah terkoneksi, ruh yang ada dalam diri kita ini dengan Allah, maka tidak terasa tiba-tiba kita telah menghabiskan 11 rakaat sholat tahajud. Nah, jadi yang penting itu, lalu bagaimana kita menyiapkan diri kita, membersihkan hati kita, sehingga kita melakukan ibadah-ibadah sholat-sholat rahasia ini betul-betul karena ingin menyambungkan, terkoneksi ruh yang di dalam diri kita ini dengan Allah. Gitu, Fit. Masya Allah. Yang penting ikhlas dan terkoneksi dengan Allah ya Ustadz. Dan sudahkah Ustadz kiranya untuk menceritakan rahasia tahajud ini Ustadz? Masya Allah. Paling nggak ada 5 hal yang akan langsung kita rasakan di dunia ini. Nggak usah nunggu-nunggu akhirat lah. Di dunia ini. Kalau kita membiasakan bangun malam untuk sholat tahajud. Yang pertama, ini yang paling penting. Allah mengatakan siapa-siapa yang melakukan sholat-sholat malam rahasia ini, maka Allah akan angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Maqamam mahmuda. Nah, ini. Diangkat oleh Allah derajat kita ke derajat yang mulia. Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud derajat yang mulia itu di akhirat atau di dunia? Jawabannya adalah Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dua-duanya. Sehingga kita di dunia dihormati, dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Karena Allah memasukkan perasaan tersebut ke dalam diri makhluk-makhluknya. Dan juga insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan maqamam mahmuda, yaitu derajat yang tinggi. Yang kedua, orang-orang yang membiasakan untuk sholat tahajud, maka Allah akan bukakan rezeki kebaikan di dunia dan rezeki kebaikan di akhirat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, di dalam malam itu ada satu saat yang ketika orang-orang Muslim berdoa pada saat tersebut untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Sehingga tahajud ini juga menjadi sarana bagi kita untuk meminta rezeki. Bukan sekedar harta, tapi rezeki berupa kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan memberikan kita 3 hal. Nah, ini penting. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW berkata, Allah akan turun ke langit dunia ini dalam sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itulah, siapa-siapa yang berdoa padaku, kata Allah, akan aku kabulkan doanya. Siapa-siapa yang meminta padaku, kata Allah, akan aku berikan apa yang dimintanya. Dan siapa-siapa yang memohon ampun padaku, kata Allah, akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Yang keempat,
Sholat tahajud ini juga bukan saja menggugurkan dosa-dosa kita, tapi juga menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, hendaknya kalian melakukan sholat malam sebagaimana orang-orang soleh terdahulu telah melakukannya. Maka Allah akan berikan kepada kalian 3 hal. Yang pertama, Allah akan dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini. Yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Allah akan jauhkan kita, lindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada kita di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang membiasakan dirinya melakukan sholat-sholat rahasia ini, sholat-sholat malam ini, maka Allah akan sempurnakan cahayanya ketika di hari kiamat kelak. Nah ini. Sehingga orang-orang ketika nanti kita di akhirat kelak bisa dengan mudah menandai ahli-ahli tahajud ini karena sinar yang bercerah, sinar yang terang yang dipancarkan dari diri kita. Inilah 5 manfaat yang kita dapatkan di sholat-sholat tahajud kita. Para ulama kemudian memberi penjelasan bahwa sinar tersebut, cahaya tersebut, bukan saja, itu kan istilah disempurnakan cahayanya ketika di akhirat kelak, hari kiamat, tapi itu juga bermakna karena disempurnakan, maka ketika kita kehidupan di dunia pun, orang-orang yang ahli tahajud ini, wajahnya itu memancarkan sinar, memancarkan cahaya yang terang. Bukan karena pakai skincare, bukan. Tapi ini bawaan dari dalam terang gitu. Nah, tapi nanti disempurnakannya di akhirat kelak. Gitu, Fit. Baik Ustadz, Masya Allah, itu kadar nikmatnya tahajud. Kita ingin sekali mengajak anak istri Ustadz untuk tahajud bersama. Boleh nggak Ustadz? Ya, kalau soal boleh mah boleh. Boleh aja kalau boleh. Ada hadisnya Rasulullah SAW pernah sholat tahajud bersama para sahabatnya, bersama Ibnu Abbas misalnya radhiyallahu anhu waktu itu. Tapi juga kita mengetahui bahwa sholat-sholat tahajud ini adalah sholat-sholat rahasia kita dengan Allah. Dan kita tidak ingin memberatkan orang lain untuk ikut pada standar tingkat keimanan kita untuk sholat-sholat tahajud ini. Karena tadi di awal kita bilang bahwa kita butuh kejernihan hati agar bisa langsung terkoneksi. Kita ambil contoh, ini hadisnya terkenal sekali. Rasulullah SAW bersabda, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW waktu itu sholat di kamarnya yang sempit itu dan lampu mati waktu itu. Maka setiap kali, dan Aisyah kakinya itu terjulur ke arah kiblatnya Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW mau sujud, maka sentuhlah kakinya Aisyah memberikan isyarat sehingga Aisyah kemudian menarik kakinya. Rasulullah SAW sujud, ketika Rasulullah SAW berdiri lagi, maka Aisyah meluruskan kembali kakinya, dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak membangunkan Aisyah dan mengajak Aisyah untuk sholat tahajud berjamaah dengan Rasulullah SAW ini. Jadi kalau soal boleh, boleh. Ada hadisnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tahajud berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ada hadisnya juga, bahkan istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, itu oleh Rasulullah SAW tidak diajak untuk sholat berjamaah tahajud, padahal waktu itu keadaannya Aisyah tepat berada di tempat sholatnya Rasulullah SAW. Gitu, Fit. Alhamdulillah Ustadz. Aduh, semoga kita bisa tahajud terus setiap malam sehingga terkoneksi dengan Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.